Seorang warga Solo menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin di Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatan itu dilayangkan terkait batalnya produksi massal mobil SMK yang sempat diresmikan pabrik perakitannya oleh Jokowi. Gugatan ini berawal dari seorang warga bernama Aufa, warga Ngoresan, Jebres, Solo, yang tertarik membeli mobil SMK jenis pick-up di pabrik perakitan di Boyolali. Mobil itu rencananya untuk bisnis jasa angkut, namun mobil tersebut tidak ada di pabriknya. Kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Anda bisa bayangkan 12 tahun kita dibohongi oleh mobil SMK, tapi setiap muncul mobil SMK itu selalu jadi berita di seluruh media. Jadi saya tadi kaget tahu-tahu SMK yang jelas bohong-bohongan dari Cina dikasih merek di sini, dikasih juara, 2 juaranya di pameran mobil. Jadi bayangkan betapa rusaknya bangsa ini, benar-benar digiring jadi pembohong semua. Bayangkan bulat-bulat bohongnya tapi dapat juara. Pesan ada 9 pesan ya, ada 9 pesan. Terus salah satunya adalah ini contohnya, think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi berperilakulah seperti orang setempat. Okay? Berpikirlah seperti orang asing. Apa sih yang menarik dari orang asing itu? Orang asing itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak tuh? Dari dulu begini Pak, songketnya begini. Iya saya tahu kenapa. Terus kita, aduh, saya nggak kepikir ya kenapa songket begini ya. Terus nih, Anindita pakai nih motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, aduh kenapa ya? Oh tanya lebih jauh lagi. Batik kenapa ya warnanya kok coklat sama hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan ya dari dulu begitu Pak, ya itu cirinya. Ya iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu, Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Siapa? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu, dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban.
Kenapa songket begitu? Ya dari dulu Pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini, saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu, why? Kenapa? Why, everything, why? Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan why. Nah, dengan begitu teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih, ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IM. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak saya tertarik ikut Indonesia Mengajar Pak, syaratnya apa? Oh jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak? Enggak, pertanyaan 1, 2, 3, lihat di website aja, ada semua. Nah teman-teman, memancing pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan percakapan, yang menumbuhkan kemauan untuk membandingkan, itulah yang kita butuhkan. Waktu saya masih SMA menuju kuliah, saya ini diberi oleh paman saya sebuah buku yang sangat berkesan. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa tidak, tapi buku lama, namanya Breakthrough Thinking. Anandita cek coba di Google, masih ada nggak tuh buku itu? Namanya Breakthrough Thinking. Karena itu buku saya ingat sekali, karena saya lulus SMA menuju kuliah, terus diberi oleh sebuah buku namanya Breakthrough. Lalu ada pengalaman di Breakthrough Thinking itu yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya. Dia cerita begini di Breakthrough Thinking, ada orang yang berpikir breakthrough, ada yang tidak berpikir breakthrough. Waktu itu belum menggunakan istilah critical. Apa bedanya? Kata dia begini, dalam sehari-hari dari rumah ke tempat kerja orang naik kendaraan. Pada saat dia naik kendaraan, ada yang memperhatikan persimpangan mana yang traffic light-nya lama, persimpangan mana yang traffic light-nya cepat, rute mana yang jalurnya lebih padat, rute mana yang jalurnya lebih longgar. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, orang yang memperhatikan, dia sesungguhnya udah built in breakthrough thinking. Orang yang belum, berarti dia belum built in. Tetapi dua-duanya bisa dilatih. Kesadaran untuk bertanya atas apa yang dia kerjakan, mengapa rute ini, mengapa rute itu, itulah potensi untuk menumbuhkan, kalau di sana waktu itu namanya breakthrough thinking. Kalau dalam konteks kita sekarang namanya critical thinking. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu skill di 21st century udah diomongin di mana-mana, itu kan 4C ya. Apa namanya? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya geger ya, baru-baru ini bagaimana aliansi masyarakat yang melaporkan atau menuntut Jokowi dan Maruf Amin ya karena mobil SMK teman-teman ya. Mobil SMK ini adalah program Jokowi ya, di awal-awal pemerintahannya dulu. Bagaimana digadang-gadang menjadi produk lokal Indonesia ya, yang akan diproduksi di Indonesia teman-teman. Dan ternyata apa yang terjadi ya, akhirnya menghilang begitu saja mobil SMK ya. Tidak ada yang tahu kemana arah mobil SMK ini sekarang dan bagaimana kabarnya saat ini. Namun baru-baru ini bagaimana beberapa masyarakat menuntut ya, merasa dirugikan atas mobil SMK ini. Mungkin saja dulu mereka pesan atau seperti apa ya. Bagaimana menurut kalian?